semuanya, balik lagi dengan aku, Mahira Majid. Jadi di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang tanaman yang ada di rumahku, yaitu tanaman mata panah dengan nama latin Syngonium podophyllum. Ada yang udah pernah lihat belum tanaman ini kayak gimana? Kita lihat yuk. Nah, ini nih tanaman mata panah atau dengan nama latin Syngonium podophyllum. Tanaman hias ini populer yang dikenal dengan daunnya yang indah dan beraneka ragam. Tanaman ini relatif mudah perawatannya dan dapat tumbuh subur di berbagai kondisi. Syngonium adalah genus dari keluarga arum yang berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Tanaman ini tumbuh terutama di hutan tropis dan subtropis. Syngonium selalu hijau dan dapat tumbuh hingga 20 meter dan membentuk tunas panjang yang merayap di atas tanah. Bisa kita lihat di sini ada taksonomi pada tanaman mata panah. Nah, jadi pada tahu kan gambaran atau bentuk dari tanaman ini? Kalau kurang jelas, kayak gini nih bentukannya. Udah pada jelas belum? Oh iya, kalian mau tahu gak tentang tanaman ini yang terlalu banyak sinar matahari? Kita lihat ya. Nah, kayak gini nih contoh dari tanaman yang terlalu banyak sinar matahari. Tanaman mata panah lebih menyukai sinar matahari yang terang dan tidak langsung. Terlalu banyak sinar matahari langsung dapat menghanguskan daun. Sedangkan terlalu sedikit sinar matahari akan menyebabkan hilangnya varietas daun. Jika kalian tinggal di daerah beriklim cerah, kalian mungkin perlu memindahkan tanaman ini ke tempat yang lebih teduh pada saat terpanas hari itu. Pada pengen tahu gak gimana cara ngerawat tanaman ini? Dan bagaimana cara agar terhindar dari hama? Tanaman mata panah ingin dijaga tetap lembab, tetapi tidak basah. Biarkan bagian atas tanah mengering sebelum disiram. Hindari menyiram secara berlebihan karena akan mengakibatkan kebusukan pada akarnya itu. Tanaman mata panah relatif tahan terhadap hama dan penyakit. Namun, kita juga harus mengecek dengan secara berkala bagaimana sih atau ada tidaknya suatu hama di dalam tanaman itu. Jika kalian itu melihat adanya hama atau penyakit, segera obati dengan pestisida atau fungisida yang sesuai. Ini adalah salah satu hama yang didapati dalam tanaman mata panah, yaitu belalang semut atau Odontomatis javana. Terdapat banyak cara untuk membasmi belalang, namun tak jarang pembasmian tersebut tidak berjalan maksimal. Pembasmian hanya membuat beberapa belalang mati, sebagian besarnya hidup. Salah satu cara membasmi yang dinilai cukup ampuh adalah dengan membuat pestisida sendiri dari bahan alami. Dengan pestisida alami ini, Anda tidak perlu khawatir dengan kontaminasi dan residu yang dapat ditimbulkan dari penggunaan pestisida, sehingga nilai panen yang didapatkan lebih sehat. Penggunaan pestisida alami yang juga dapat menghemat biaya pembelian pestisida kimia. Kedua bahan alami, yaitu pertama, membasmi belalang dengan tepung. Anda bisa menaburkan tepung serbaguna di bagian atas tanaman. Tepung akan mengalir ke bawah tanaman, meninggalkan lapisan berdebu yang akan membuat mulut belalang lengket dan akan mati kelaparan. Kedua, membasmi belalang dengan bawang putih. Untuk menyingkirkan belalang serta hama tanaman umum lainnya, digunakan bawang putih. Buat semprotan larutan bawang putih adalah cara terbaik untuk menerapkan campuran ke tanaman tanpa merusak tanaman, sayuran, atau kuncup bunga. Ada juga perubahan warna pada daun Syngonium podophyllum yang menguning. Ada beberapa alasan mengapa daun Syngonium podophyllum bisa menguning. Salah satu kemungkinannya adalah menyiram tanaman secara berlebihan. Kemungkinan lainnya adalah tanaman tidak terlalu mendapat cukup cahaya matahari. Terakhir, daun bisa menguning jika tanaman kekurangan unsur hara. Nah, jadi cukup jelas kan semuanya tentang hama dan penyakit pada tanaman ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.